Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Jangan sabar. Ribut, capek, aduh ribut semua. Halo guys, selamat sore. Selamat datang di podcast sore-sore. Oke, kali ini gue aja akan menemani podcast sore-sore kali ini. Kali ini kita punya bintang tamu spesial nih di sore-sore podcast ini. Bintang tamu ini spesial dan ahli terkait tentang hak cipta, intellectual property. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita panggilkan saja Bang Rasya. Halo guys, halo. Minum. Oh ya siap. Saya juga minum. Sorry. Anjay. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah baik bang, baik banget bang. Alhamdulillah. Dari mana? Gua tinggal di Tebet sekarang. Di Tebet. Iya tinggal di Tebet ya, sekolah kosan. Ini juga daerah Tebet nih podcast kali ini. Berarti deket ya? Ada, bukan gue di Tebet yang sononya, yang ono yang deket Kampung Melayu. Nah itu di Oh situ. iya, habis Iya. convention cell itu ya? Ya, Oh, sekarang gue oke. di situ kan tadi gue di Cilegon, pindah di sini. Ya gitu. Habis balik dari kuliah atau ke ini Bang? Oh gue tadi emang kebetulan habis dari luar, terus gue langsung sempetin ke sini. Begitu, karena kan kebetulan gue diundang sama podcast sore-sore ini ya. Asik. Oke. Jadi gimana? Nih Bang, gue tuh podcast kali ini gue mau bahas tentang apa sih definisi hak cipta atau intellectual property gitu. Oh iya, oke. Kebetulan kemarin itu gue menangani kasus terkait dengan hak cipta atau kekayaan intellectual property ya. Ini kalau untuk Ya nggak apa-apa lanjut. Oke. Santai aja Bang. Ya, untuk kekayaan intelektual sendiri itu, sorry, ini gue ada ini. Ya, untuk hak cipta itu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang kalau kita ketahui kalau kekayaan intelektual itu berarti itu kekayaan yang dipunyai oleh suatu perusahaan atau apa ya, kepunyaan dari suatu perusahaan itu. Misalnya kayak musik gitu. Iya betul sekali, Oh, kayak betul. musik dan lain-lainnya itu juga ada jenis-jenisnya bang. Oh. Kebetulan emang ada jenis-jenisnya juga kayak gitu. Ya kayak gitu. Jenis-jenisnya misalkan itu kan tentang hak cipta ya Bang. Iya. Jenis-jenisnya ada berapa sih Bang? Kan misalkan kayak tanah termasuk hak cipta. Iya, gitu kan. betul, Terus itu ada juga. musik. Iya betul. Coba musik Bang juga. sebutin apa aja sih jenis-jenisnya gitu. Oh kalau jenis-jenisnya itu di sini jenis-jenis itu ada 3. Oh, ada Jenis-jenis tiga. itu ada hak cipta, Oh. ada merek sama hak paten. Apa tuh? Iya. Oh kalau hak paten itu lebih ke kayak betul kayak tanah tadi. Tanah tadi itu termasuk hak paten. Kalau hak cipta mungkin yang kita ketahui betul seperti kayak Oke. yang kita tahu kalau perusahaan Indofood itu Indomie itu hak ciptanya Indofood. Oke, Ya, iya benar. itu merupakan salah satu hak cipta dari contoh dari hak cipta. Kalau merek kayak misalkan ya udah merek-merek seperti ini contohnya di gelas ini ya Lamborghini gitu. Yes, itu merek seperti itu, Mbak. Samsung. Iya, gitu. betul. Nah, emang untuk terkait dengan kekayaan intelektual ini emang banyak kasus-kasus sih sebenarnya. Kasus-kasusnya itu ya. Apa aja tuh Contoh. Bang? Contoh ya boleh. Ya, contoh kemarin baru rame itu si Vidi Aldiano tahu bang? Tahu. Oh, Iya. ini masuknya ke musik ya? Iya, masukin musik Oke. karena beberapa kasus yang terkait dengan hak cipta itu kebanyakan dari musik, gitu seperti itu. Untuk yang Vidi Aldiano kemarin ini cukup rame. Iya, saya juga pernah dengar tampil dia. Betul. Tapi tahu lagunya Nuansa Bening? Tahu. Kayak gimana? Tahu tapi Gimana? saya lupa lirik kayak gitu. Oh iya. Coba Bang Pres. Enggak. Saya tidak ini. Tidak. Ya, pokoknya lagunya yang Nuansa Bening itu diciptakan oleh sebentar, saya mau melihat Boleh Bang, silakan. terlebih dahulu. Silakan. Nah, itu cukup rame di ini, cuman akhirnya Vidi itu lepas dari gugatannya. Vidi itu akhirnya lepas dari gugatannya. Nah, ini untuk kasus yang ini itu
pertamanya Nuansa Bening itu dibuat sama Kinan Nasution, sama temannya juga itu si Rudi Pekerti. Dia itu diciptain tahun 1983. 983. Yap. Ya, tapi pada akhirnya ketika Vidi mulai debutnya di dunia permusikan, ya di tahun 2008 dia merilis lagu Nuansa Bening. Itu awal banget itu. Iya, itu awal banget, itu pada awal banget di tahun 2008 terkait dengan Nuansa Bening. Setelah itu belum ada, selama ini kan memang aman-aman saja. Iya. Itu lagu itu emang aman-aman saja selama ini. Tapi ternyata ayahnya Vidi itu tidak memasukkan rekor tersebut ke royaltinya Kinan Nasution dan tidak ada apa namanya, tidak ada kooperatif sebelumnya antara Kinan dan Vidi. Nggak ada kaitannya gitu loh ya. Bukan gak ada kaitannya, lebih ke kayak kita nggak ada kontek-kontekan, kayak misalnya nggak ada izin. Oh, Kita nggak ada izin, kita nggak ada, gitu. ya nggak ada izin ke agensinya Kinan dulu. Apalagi kan Kinan juga yang buatin sama si Rudi, Iya. kayak gitu. Nah, setelah itu kebetulan pada tahun 2025 kemarin itu mulai ramai diperbincangkan tuh kasus Vidi Aldiano. Iya sih. Ini kasus soal Nuansa Bening ini. Kinan merasa nggak terima lah, mengeluarkan gugatan lah, harus bayar ini itu, kasus pidana dan lain-lain. Apalagi pada saat itu Vidi kan ini dia kena penyakit. Yes, betul. Itu kena penyakit juga, itu lumayan beban juga tuh. Nah, itu akhirnya dia mengeluarkan gugatan, sesuai dengan pasal-pasal yang ada itu. Boleh gue baca dulu di sini. Boleh. Ya, ini untuk Nah, ini untuk gugatan-gugatan yang ada, biar gue bacain di sini, guys. Ini ada berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 itu tentang hak cipta, yaitu individu atau kelompok yang menghasilkan karya orisinal sementara ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan seni atau sastra. Dalam konteks ini si Kinan sama Rudi ini adalah pencipta lagu Nuansa Bening. Itu pencipta yang aslinya pada tahun 1983 itu. Nah, itu untuk ininya, untuk kronologinya mungkin bisa gue jelasin lebih spesifik di sini. Boleh, silakan. Ya, jadi si Vidi ini dia menerima menawarkan kompensasi kepada Kinan Nasution sebanyak 50 juta rupiah. 50 juta Ya, itu buat hak kompensasi. cipta doang. Iya, betul, kompensasi. Tapi mungkin Kinannya merasa, kok lu nggak dari dulu sih? Kenapa baru tahu? Ini di tahun 2024, pada Juli 2024. Kalau nggak dari dulu, bukannya lu udah ini ngerius dari tahun 2008 ya? Terus dari Kinannya gimana? Nah, itu Kinan nolak. Kinan nolak. Iya, Kinan nolak. Terus dia minta laporan lengkap soal penggunaan lagunya di tahun 2008 karena toh nggak etis juga. Maksudnya lu kok baru nawarinnya sekarang, sedangkan lagu lu udah sukses bertahun-tahun yang lalu, kayak gitu. Ya, terus habis itu, setelah itu tim Kinan mengeluarkan kejanggalan metadata di platform-platform seperti YouTube Music, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Habis itu labelnya atau VA Records itu tercatat keliru sebagai pencipta lagunya. Jadi si record label dari Vidi Aldiano itu keliru kalau ternyata Kinan yang nyiptain lagunya, bukan Vidi. Seperti itu. Ya, akhirnya Kinan mengeluarkan gugatan berupa ini gue bacain. Ini ada pengadilan niaga di Jakarta Pusat dengan nomor perkara 51 yang dituduh atas menggunakan karya secara komersial tanpa lisensi dan digugat 24,5 miliar pada saat itu. Dan emang 24 miliar. ya, memang karena hak cipta ini emang cukup berat. Soal hak cipta ini cukup berat karena merupakan sesuatu kekayaan dari penciptanya. Berarti lagu Wacap Bening itu Nuansa Bening. Wacap Bening ya, Nuansa Bening. langsung diambil sama Kinan atau tetap punya si Vidi? Nah, habis itu setelah itu jadi pada akhirnya Kan ada denda nih ya kan? iya, Ya berarti dia masuk lagunya masih punya si Vidi. ya, pada akhirnya sih setelah Kinan mengeluarkan gugatan tersebut, mulai berapa proses dan lain-lain. Tapi itu sidang pertama kalau nggak salah, kalau gue ingat dia itu nggak jadi. Jadi Iya, nggak jadi. Nah, habis itu setelah itu dengan bukti-bukti yang ada dan lain-lainnya, akhirnya gugatan tersebut
dicabut oleh hakim, dan akhirnya Vidi lepas dari gugatan dan ya menang lah pada saat itu. Seperti itu. Tapi masih banyak lagi mas. Masih banyak lagi mas. Ada, kalau mas tahu itu terakhir itu Ahmad Dhani sama Once. Ahmad Dhani sama Once. Mas tahu? Tahu. Ya, untuk Ahmad Dhani sama Once, waktu itu si Once Michael dia mau ada acara, ada di sebuah event, dan lalu pada saat itu si Once ini menyanyikan lagu-lagu Dewa tanpa membayar royalti Ke Dewanya. ke Dhani, yang otomatis pencipta lagunya si Ahmad Dhani. Nah, yang lebih menggegerkan itu ternyata Once itu ternyata udah sering membawakan lagu-lagu Dewa Dari sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya ketika dia hengkang dari Dewa di tahun 2011. Oh. Ya, nah itu. Itu berat tuh. Ya, apalagi yang kita lawan Ahmad Dhani, yang secara kita tahu orang yang kepala batu. Besar. Ya, bukan besar, lebih ke kalau misalkan gue sebutkan Dhani secara personal, dia itu orangnya rada batu atau keras kepala, dan lebih ke dia tegas. Dia lebih tegas. Susah tuh ya. Ya, rada susah, memang agak repot orangnya. Nah, pada saat itu akhirnya terjadi keributan antara pihak Once sama Dhani, dibawa ke persidangan juga dengan lain. Pada akhirnya Dhani menang dengan ada bukti-bukti yang ada. Ini dalam kasus ini pencipta yang menang, bukan yang memakai ini yang menang. Iya. Kalau yang Vidi tadi itu kan Vidi yang menang, walaupun dia bukan mengambil sih, bukan dia ngeklaim kalau itu soal lagu Nuansa Bening itu buatan pencipta lagu si Vidi, padahal penciptanya Kinan. Nah, ini beda, ini yang menang si Dhani, karena di konteks ini banyak bukti-bukti di beberapa event di vendor-vendor si ininya CEO-nya itu dia nggak mau bayar ke Dhani, nggak mau bayar royalti ke Dhani. Wah, itu udah kacau banget. Iya, udah kacau banget. Pasti Pada saat menang. itu emang kacau banget dia. Pasti menang itu si Dhani udah. Iya, udah pasti menang. banyak Dan banget emang pada saat buktinya itu berarti. akhirnya menang dan lain-lain, banyak drama-drama dan lain-lain. Pada saat itu di wawancara Once ngomong waktu ada wawancara setelah pengadilan, itu Once ngomong kalau saya nggak, tenang aja kok, saya nggak bakal bawain lagu-lagu Dewa lagi, sambil ketawa-tawa dan lain-lain. Padahal di balik itu kita nggak tahu ya. Ya. Tapi Coba lebih- cek sekarang masih bawa nggak? Iya, dan habis itu setelah itu ya memang Once udah tidak pernah lagi gabung sama Dewa, hanya sisa Ari Lasso dan lain-lain. Jangan Once, jangan macam-macam. Iya, Once, kamu ini Arjuna Kasih tuh. tahu. Iya. Nih ahli dalam Enggak. hak cipta nih. Enggak mas, ampun mas Once. Terus ada juga tahu kalau misalkan mas main game. Main game. Ya, main game. Kalau mas tahu itu soal Microsoft sama PlayStation pernah dulu PS sama sama Microsoft sama Xbox. Microsoft. Xbox. Ya ujung-ujungnya Xbox jadi perantara. Iya, untuk ujung-ujungnya Xbox jadi perantara. Nah, gue mungkin kurang tahu, tapi gue sering seliweran itu berita di internet. Ya, untuk Microsoft sama Microsoft sama PlayStation itu kan memang bentuk sticknya mirip ya. Iya. Bentuk sticknya mirip, secara ini mirip. Ya, habis itu ada banyak gugatan-gugatan dan lain-lain. Kalau nggak salah ya, sebaca gue, pada akhirnya semuanya berujung dengan damai karena itu merupakan dua platform yang berbeda. Akhirnya Xbox punya ciri khasnya tersendiri, PlayStation punya ciri khasnya tersendiri dan lain-lainnya. Nah itu udah deh kayak Tapi yang waktu itu yang ngomongin stick minum ya mas, minum. dia minum lanjut mas. Tapi waktu itu pas Microsoft sama PS ya ngomongin stick sama-sama. Saya juga bingung ngomongin stick gimana. Iya, Ini makanya. sama gimana? Iya benar. Akhirnya mereka punya ciri khasnya tersendiri Iya, pada benar. akhirnya. Antara Mungkin kalau logo lah gini-gini lah, tempat-tempatnya lah di mana-mana. Iya benar, itu ada ciri khasnya sendiri. Mungkin kalau di game kita bisa ngambil kilas balik ke kasus 7 tahun lalu ketika Mobile Legends. Oh iya, Mobile Legends sama apa tuh namanya? Sama Dota. sama League of Legends juga. MOBA kok analog? Mobile kok analog. Nah itu kalau kita flashback ke tahun-tahun lalu itu lucu banget sih waktu Mobile Legends baru awal rame dan lain-lain, terus dar Dota. Saya sih tim Dota ya. Ya jujur, gue juga main, kita juga main Mobile Legends. Tapi untuk kasus ini Dota udah ada dari tahun 2000-an. Wah, Pak. 2000-an. Kita belum lahir, kita udah baru lahir, Dota baru ada. Nah itu
merupakan salah satu contoh kasusnya juga, dan akhirnya sampai diganti skinnya. Iya. Jadi ada skin guys di Mobile Legends itu mirip banget sama salah satu hero di Dota 2 itu Patch. Iya, skinnya hero-nya itu Perangko. Akhirnya digugat, mungkin udah ada sosial media juga udah rame, digugat, disanksi sosial, dibully di internet. Pada akhirnya Apalagi yang hook itu ya. yang hook itu kan mirip banget tuh pada saat itu. Akhirnya Muntun perusahaan Muntun setelah itu mengganti skin Perangko yang jadinya beda banget, soalnya mirip banget guys. Ini mungkin bisa ditampilin editor Boleh. Editor tampilin nanti. Tampilin di Iya. sini ya. Ya kayak gitu. Mungkin untuk game sih itu sih. Buat merek gua ada lagi mas. Merek gue jarang dengar sih. Merek kalau gua ada tentang mas. situ Ya Apa sih? ini terkait dengan makanan. Makanan Iya. ada mereknya. Iya. Bukan, lebih ke ya ini ada dong makanan ada Oh, iya, mereknya. Dong. benar. Makanan ada mereknya. Ini kan Milo. Nah, jangan beli. Nah, untuk makanan ini kita sering dulu rame banget. Itu ayam geprek mas. Di restoran ayam geprek. Kalau mas tahu. Namanya apa? Nah, ini ada ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Hampir mirip deh. Iya, ayam ayam sama ayam geprek bensu. Iya, betul. Itu kan mirip banget tuh. Yang kita tahu selama ini ayam geprek bensu. Oh, ini punya itu buat FYI buat Mas. Itu ayam geprek bensu itu punya Ruben Onsu. Yang kita tahu dia adalah sebuah MC, artis juga, komedian juga, sering di YouTuber juga, dia YouTube juga. Itu ngebuat perusahaan namanya ayam geprek bensu pada saat itu. Gue lupa tahun berapanya. Ayam geprek bensu punya cabang di mana-mana dan lain-lain gini. Akhirnya di tahun 2022 ayam geprek bensu bukan muncul. Dia merasa kok nama lu mirip-mirip gua. Nah, ternyata ayam geprek bensu itu lebih duluan hadir dibandingkan ayam geprek bensu. Oke. Ya, di sini akhirnya Benny Sutarma atau gue lupa dah, Mas Benny, sorry, ini yang punya namanya Benny. Nah itu si Benny itu ternyata udah punya restoran ayam geprek bensu itu dari lama, dan ternyata si Ruben Onsu ini hanya mengganti nama ayam gepreknya jadi ayam. Jadi dia kayak itu punya dia sendiri ya. Kalau menurut Mas siapa yang menang di alegasi itu? Ayam geprek bensu. Siapa? Yang punyanya Mas Benny. Yang punya Mas Benny. Iya, Benny. Nah, pada saat itu emang si ayam geprek bensu ini atau punya Mas Benny itu menang, dan akhirnya ayam geprek bensu itu membayar kompensasi atau membayar penalti. Kalau kita ini membayar penalti, gue lupa berapa banyak, dan pada akhirnya tetap berujung damai dengan itu. Jadi berujung damai. Nah itu untuk bayar penalti itu sesuai dengan sesuai dengan pengadilan agama pada saat itu. Ya pada saat itu. Tapi guys, yang duluan itu kan ayam geprek bensu ya, daripada ayam geprek bensu dari punya Mas Benny. Iya. Nah saya juga bingung tuh. Bingung. Ya. Gimana nih caranya Mas Benny cara ayam geprek bensu itu menang? Padahal yang muncul dulu Enggak, kan. kebalik. Ternyata ayam geprek bensu itu muncul duluan. Enggak, padahal benar itu benar. Padahal kan yang duluan kan ayam geprek bensu. Ayam Ayam Benny. Yang Benny Benny yang duluan. muncul duluan muncul. Oh iya benar. Benny duluan yang menang. Masa itu pakat saja. Ya setelah itu Benny duluan yang menang. Nah itu kalau di merek ya seperti itu. Mungkin yang banyak lagi tuh ada Ford versus Ferrari. Kalau tahu Mas, Ford versus Ferrari itu rivalitas loh. Itu rivalitas antara mesin ketemu mesin. Terus si Ferrari punya improvement lagi, terus si Ford juga ternyata ngikutin Ferrari dengan yang ada dia ATM, lebih tepatnya amati tiru modifikasi. Itu kira jadi dia sebuah rivalitas di dunia balap pada tahun 70. Improve-improvean lah itu. Improve-improvean, tapi saling ngikutin. Lalu punya kayak misalkan Ferrari bikin misalkan bikin mesin yang bisa mencapai 200 berapa ini. Terus habis itu Ford ngeliat
dia pakai mesin apa, oh kita pakai mesin ini juga, terus kita tambahin ini. Kita tambahin ini, akhirnya ternyata setelah itu Ford yang beritanya rame di mana-mana kayak gitu. Nah itu akhirnya ramai banget tuh pada saat itu. Tapi itu emang nggak tertarik dengan hak cipta, tapi dia itu lebih ke kekayaan intelektual. Itu secara garis besar karena dia tidak mencuri apa-apa, tapi tidak mencuri apa-apa, tapi lebih ke kayak mengamati, lalu dia meniru lalu menambahkan agar mengalahkan kompetitornya pada saat itu. Tapi kan namanya punya dia sendiri, jadi nggak masalah. Iya, nah dan ini tidak lewat pengadilan, dia melainkan membereskannya dengan cara rivalitas di dunia balap seperti itu, Mas. Oh, Iya. Udah, mungkin Oh ya, udah jam segini udah cukup kali ya. ya mungkin udah closingan juga ya, sorry Mas. Tentang hak cipta dan intelektual properti. Terima Oke, kasih Mas. Bang Oke, Mas. Kasya Siap. atas Terima kasih banyak sudah tentang mengundang. ilmunya tentang Iya, baik. hak cipta. Asik. Oke. Iya. Terima kasih Bang. Oke, siap. Oke, kita closingan dulu. Ya. Gimana closingannya lu, Dok? Kan lu hostnya gimana sih, Mas? Gimana sih, Mas? Ayo. Closingannya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Sore-sore. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan Ribut, capek, aduh ribut semua.